Misalnya kayak AGXT ini udah naik 183% ya, kemudian FXN udah naik 160%. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading spot market di Coinex ya guys ya. Nah, jadi untuk spot market ini ya sebenarnya sistemnya itu kayak kita jual beli koin pada umumnya aja ya. Jadi ketika harga koinnya rendah gitu ya dan tidak sesuai dengan value-nya, nah kita beli. Nah, begitu nanti harga koinnya ya udah sesuai dengan value-nya ataupun udah masuk ke harga wajarnya, nah baru kita jual gitu ya. Nah, jadi sistem simpelnya itu seperti itu aja kalau yang namanya trading di spot market. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah beli murah ya dan jualnya di harga mahal. Jangan kebalik karena banyak saya lihat di sini ya, teman-teman kita itu kebalik ya. Mereka selalu beli ketika harganya memang sedang rally naik ya dan mereka harus jual ya ketika harganya itu udah turun signifikan. Nah, mereka terpaksa harus jual. Nah, itu adalah hal yang terbalik ya. Jadi pastikan ketika teman-teman membeli koinnya itu dalam keadaan murah ya atau tidak sesuai dengan harga wajarnya, dan ketika jual ya pastikan jualnya itu kalian harus jual lebih dari harga ketika kalian membelinya. Dan di spot market ini itu tidak ada leverage ya. Jadi resikonya itu lebih aman dibandingkan dengan trading futures. Oke? Nah, kemudian persiapannya ya sebelum kita bisa trading spot di Coinex ini adalah pastikan teman-teman itu udah punya akun di Coinex-nya ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link daftarnya dan video cara daftarnya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Ya, pastikan akun kalian juga udah KYC secara utuh gitu ya guys ya. Nah, setelah itu pastikan teman-teman juga udah melakukan deposit ya di akun Coinex kalian. Nah, untuk cara depositnya gimana Bang? Cara depositnya itu ada dua cara ya. Yang pertama bisa lewat P2P, yang kedua kalian bisa kirimkan aset kalian ya dari exchanger lokal ke Coinex ini. Contoh misalnya teman-teman itu punya aset di Indodax ya, punya aset di toko kripto, punya aset di Pintu. Nah, kalian bisa kirimkan ke Coinex ini ya. Dan kalau nggak punya exchanger lokal gimana Bang? Nah, berarti kalian harus deposit melalui fitur P2P ya, dimana untuk cara depositnya juga udah pernah saya bahas ya. Videonya kalian bisa cek aja di video playlist yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi video playlist tersebut itu semua tutorial tentang Coinex udah saya bahas di playlist tersebut. Kalian tinggal cek aja. Oke? Nah, nantinya ya, setelah teman-teman udah deposit ya, maka aset yang kalian miliki itu bisa kalian cek di menu aset ini ya. Nah, kemudian kalian cek di menu spot ya. Nanti kalian bisa deposit menggunakan USDT aja guys ya supaya lebih gampang ya. Jadi sebagai contoh di sini saya sudah ada saldo ya dalam bentuk USDT, dan pastikan saldonya itu di menu spot ya, di menu spot ini. Jadi kalau misalnya sebelumnya saldo kalian itu ada di menu futures, ada di menu finansial ya, kalian pindahkan dulu menunya ini ke menu spot ya supaya kalian bisa membeli aset-aset yang ada di Coinex ini. Oke, jelas ya. Nah, jadi langkah-langkah tradingnya seperti itu ya. Di sini kita akan langsung praktek aja langsung ya. Di sini saya sudah ada saldo dalam bentuk USDT ya di menu spot saya, dan kita akan membelikan ya saldo ini itu beberapa koin ya guys ya. Jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu market ya di sini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Kita pilih aja yang menu aset. Nah, maka di sini itu akan dimunculkan berbagai macam koin yang udah listing di Coinex ya. Jadi kalau memang ketika kalian mencari koinnya ya dan koinnya tidak ada, nah artinya koin tersebut itu belum listing di Coinex ya. Kalau belum listing ya artinya belum bisa kalian beli ya. Sesimpel itu guys. Oke. Nah, jadi di sini kalian juga bisa menggunakan beberapa native token ya. Nah, jadi di sini itu kalian tinggal cari aja ya di menu pencarian ya, ataupun kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu ya. Kalian bisa pelajari dulu kira-kira koin apa yang ingin kalian tradingkan ya guys ya. Jadi di sini itu kalian bisa menyesuaikan juga ya berdasarkan koin-koin yang sedang minus. Contoh ya, kita klik menu perubahan nih yang ada di atas dari menu persenan-persenan ini, kan ada nih menu perubahan.
Nah, kalau kita klik ya, maka dia akan difilter dari koin-koin yang pada hari ini itu naiknya gila-gilaan ya. Misalnya kayak AGXT ini udah naik 183% ya, kemudian FXN udah naik 160%, kemudian DART udah naik 75%. Dan kalau kita klik sekali lagi di menu perubahan ini ya, nah maka dia akan menampilkan koin-koin yang sedang turun secara gila-gilaan ya. Jadi nomor satunya yang paling gede turunnya itu adalah koin BCU ya, 53% turunnya, kemudian Runcoin 42% ya, Dego 41%. Nah, jadi seperti rumus saya yang saya bilang di awal tadi adalah pastikan teman-teman ya ketika trading spot market itu adalah membeli koin-koin dengan harga yang murah ya, lalu menjualnya ketika harganya sudah tinggi. Nah, tapi ada tapinya nih guys ya. Kalian jangan asal membeli ya. Begitu kalian lihat si B2 ini turunnya 53% nih. Nah, bagus nih untuk beli. Nah, bukan seperti itu guys ya. Kalian harus melihat terlebih dahulu apakah B2 ini itu punya track record yang bagus ya, ataupun kalian lihat dulu foundernya bagaimana, kalian lihat dulu white papernya, kalian lihat dulu ekosistemnya seperti apa ya yang udah dia buat. Nah, kalian pelajari dulu semuanya ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk membeli koin ini. Pastikan kalian punya alasan yang kuat untuk membeli koin ini walaupun harganya sedang terdiskon cukup dalam. Oke? Jadi jangan asal beli gitu ya guys ya. Pastikan ada alasan yang cukup kuat kenapa kalian harus membeli koin ini. Nah, itu juga yang harus teman-teman perhatikan ketika kalian ingin trading spot ya di Coinex ini. Nah, kemudian ya, di sini kita akan contohkan ya untuk membeli tradingnya ya ataupun untuk trading spotnya ya. Di sini mungkin kita akan contohkan kepada koin-koin yang kapitalisasi marketnya itu masih di bawah 100 ya guys ya. Ini kalau kita lihat ya rata-rata secara market cap mereka ini itu tinggi-tinggi ya. Rata-rata di atas 100 semuanya. Jadi mungkin kita akan coba cari yang market cap di bawah 100 tapi mengalami penurunan yang dalam. Nah, contoh ya, ini ada koin MYX ya di mana secara kapitalisasi market dia itu nomor 99 ya. Kita akan coba membeli koin MYX ini ya. Kita klik aja koinnya. Nah, jadi MYX Finance ini saat ini sedang terdiskon sekitar 12,47% ya guys ya. Kapitalisasi marketnya itu di 2,62 miliar ya guys ya. Volume 24 jamnya itu di 56.000 ya. Dan kita bisa melihat ya ada sekitar 1 miliar pasokan ya untuk koin ini. Pergerakan marketnya itu seperti ini ya, 1 tahun seperti ini. Jadi dia itu baru 1 tahun ya, dimana harga awalnya itu di 0,04 US dollar ya. Kemudian kita akan lakukan pembelian aja langsung ya di MYX Finance ini ya. Bagaimana cara tradingnya? Kita tinggal klik aja menu trade ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman order book ini, oke? Nah, di sini buat teman-teman pemula ya, kalian bisa jual belinya itu menggunakan market order atau kalian juga bisa menggunakan limit order ya. Tapi di video kali ini saya jelaskan menggunakan market order aja ya, karena untuk limit ordernya nanti kita akan bahas di video yang lain, oke? Jadi di sini kita pilih aja yang market order, oke? Kemudian kita akan punya saldo sekitar 13,9 USDT ya. Jadi kita mungkin akan contohkan untuk membeli sekitar sebagiannya saja ya guys ya. Kita klik aja beli MYX. Oke, berhasil dikirim. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu aset. Nah, begitu kita kembali ke menu aset, kalian bisa perhatikan di sini ya, untuk aset USDT kita udah berkurang ya, udah sisa 6,9 yang awalnya tadi 13 ya. Sekarang kita juga sudah memiliki aset tambahan yaitu MYX ya, yang udah kita beli tadi dan kita mendapatkan sekitar 2,6 MYX. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita udah berhasil membeli koin MYX ini? Nah, selanjutnya adalah kalian tinggal tunggu aja sampai harganya itu rebound ya guys ya, sampai si koin MYX-nya ini itu harganya naik. Nah, ketika harganya naik ya baru kalian jual koinnya. Nah, sesimpel itu ya trading spot di Coinex ini. Jadi kalian nggak perlu mikirin nanti terlikuidasi atau enggak bang, nggak perlu mikirin itu karena ini bukan futures ya guys ya. Jadi di sini itu tidak ada leverage ya. Kalian membeli asetnya langsung dan ketika menjualnya juga asetnya itu juga akan kalian jual langsung ya. Jadi asetnya ini begitu kalian beli di spot ini udah jadi milik kalian ya, bukan dalam bentuk kontrak. Oke?
Dan saran saya buat teman-teman pemula ya, kalau pengen trading spot itu pastikan tradingnya itu di market-market yang kapitalisasi pasarnya itu masih top 100 lah ya. Jangan ke atas banget gitu ya, jangan yang koin-koin micin banget ya karena memang itu rawan kena scam ya guys ya. Jadi pastikan teman-teman itu ya saran saya minimal 100 besar lah ya kapitalisasi marketnya. Jangan sampai ribuan gitu ya guys ya. Dan bisa teman-teman setting juga di menu marketnya. Jadi kita bisa klik menu market ya. Di sini itu kalian tinggal setting aja berdasarkan kapitalisasi market ya. Ini kita klik aja yang kapitalisasi marketnya ya. Nah, nanti begitu udah kita klik, maka dia akan langsung terchecklist ya. Nah, untuk yang chat ini merupakan koin natif dari si Coinex-nya ya. Jadi ini aman lah, ini nggak usah kalian lihat ya. Jadi ini udah diurutkan langsung nih, mulai dari yang pertama itu kayak Bitcoin ya, Ethereum, XRP. Nah ini udah diurutkan berdasarkan kapitalisasi marketnya ya, USDT, Solana, USDC, ya Doge. Nah sampai 100. Nah ini yang saya rekomendasikan ya. Atau kalau misalnya kalian pengen mengerucutkan lagi ke 50 besar aja bang. Nah itu juga lebih aman ya untuk teman-teman yang pemula kalau memang kalian ingin trading spotnya. Oke? Saran saya ya, jangan pernah membeli koin itu di puncak ya ataupun di pucuknya. Itu kalian harus perhatikan dulu grafiknya ya sebelum kalian membeli koinnya. Dan kemudian kalau misalnya kalian udah mempelajari ya koin yang kalian beli ya dan misalnya gini nih ya, kalian udah pelajari nih koin tadi nih, misalnya kayak si koin MEX ini nih. Kita udah pelajari lebih detail mengenai MEX ini ya. Tadi kan kita beli pas dia minus 12% ya. Nah, kemudian besoknya dia minus lagi nih ya, minusnya nambah. Jadi minus 15%. Besoknya lagi minus lagi jadi 18%. Besoknya lagi minus jadi 20%. Nah, ketika koin yang kita beli itu ya, dia tambah minus ya, tapi kita udah conviction terlebih dahulu dengan koinnya, kita sudah mempelajari white papernya dengan jelas bahwasanya koinnya ini koin bagus. Nah, ketika harganya malah turun, nah itu justru menjadi kesempatan ya guys ya. Karena ketika harganya turun lagi, itu artinya harganya sedang diskon gede-gedean ya. Nah, ketika kita sudah memahami koin apa yang kita beli, nah ketika harganya turun, nah maka itu adalah saat yang tepat untuk kita membeli lebih banyak ya, bukan menjualnya. Nah, tapi kalau misalnya kita membeli koin yang entah berantah gitu ya, yang belum kita pelajari koinnya, nah ketika harganya turun terus, nah pasti kita panik. Kenapa? Karena koin yang kita beli kita pun nggak tahu ya kenapa kita membeli koin tersebut. Oke, jelas ya. Jadi di sini pentingnya teman-teman untuk riset terlebih dahulu sebelum membeli koin yang ingin kalian tradingkan. Oke? Nah, selanjutnya ya, muncul pertanyaan, "Bang, misalnya koin MEX ini udah naik nih, ya udah naik tinggi dan kita pengen jual koinnya. Nah, caranya gimana?" Nah, caranya kayak biasa ya, kalian tinggal klik aja koin MEX-nya ini ya. Kemudian kalian tinggal klik yang menu trade sekarang ini nih. Kan ada nih yang MEX USDT. Nah, kalian pilih aja yang MEX USDT yang spot ya. Kita klik aja. Nah, kemudian kita diarahkan lagi ke halaman ini. Nah, selanjutnya kalau tadi kita beli, selanjutnya kita tinggal klik jual ya. Lalu kita tinggal jual. Misalnya kita pengen jual semua koinnya nih ya. Nah, oke, kalau udah kita klik jual MEX ya. Nah, kemudian berhasil dikirim ya. Kita klik lagi menu aset. Nah, di sini koin MEX-nya itu udah hilang ya. Artinya kita sudah berhasil menjual koin MEX-nya itu dan saldonya kembali menjadi koin USDT lagi. Oke? Jadi sesimpel itu aja ya guys ya. Bagaimana cara trading spot market di Coinex, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.